saudara. Haleluya. Let's have a seat. Senang sekali bersama-sama dengan saudara hari ini. It's great to be here with you guys today. Probably if you can little bit louder untuk Ivan. Ya, semua saya percaya mengucap syukur bagi saudara yang tentunya yang tidak bisa mengerti bahasa Indonesia. I believe all of us are grateful, especially for those who didn't understand Indonesian. Dengan para translator yang mau menyediakan dirinya untuk dipakai Tuhan lebih lagi. With translators who are willing to be used by God to serve the people here. Tepuk tangan untuk mereka yang melayani di translation department. Ya. Hari ini saudara, saya ingin bersama-sama untuk menyampaikan akan firman Tuhan di dalam hal honoring God. Today I would like to deliver the word of God in the matter of honoring God. Saudara, ada sesuatu yang diceritakan oleh penyiar radio ABC. There's something being told by a ABC radio broadcaster. Orang ini, penyiar ini sudah meninggal di tahun 2009. This person died back in 2009. Beberapa dari saudara tentunya tahu kalau saudara mendengarkan konservatif radio. Some of you might have known, especially if you have listened to a Yaitu conservative seorang yang radio. bernama Paul Harvey. Somebody called Paul Harvey. Paul Harvey mengatakan bahwa di dalam radio ini dia mengatakan ada seorang wanita. In this radio, Paul Harvey mentioned about a woman. Ya tentunya dia seorang ibu karena dia menemukan akan Turki, akan kalkunnya berada di freezer, dilihat expiration date-nya 23 tahun yang lalu. So she saw a turkey in her freezer, which has expired 23 years ago. Pada saat dia melihat akan hal itu, dia bertanya-tanya di dalam hatinya. When he saw this turkey, he's asking to her own heart. Lalu dia telepon Butterball Turkey Company. Then she called the Butterball Turkey Company. Dan dia bertanya kepada company ini, apakah masih enak untuk dimakan turki ini? She asked this company, is this turkey still good? Maka dari itu perusahaan Turki ini mengatakan, masih boleh dimakan kalau freezer saudara nggak pernah mati. This turkey company said to her, you can still eat this turkey as long as the freezer is still working properly. Tetapi mungkin the flavor atau rasanya sudah nggak enak seperti pada saat sebelum expired. But maybe the flavor won't be as good as before expired. Karena perusahaan ini mengatakan hal ini demikian, Because this company say this thing, maka dari itu wanita ini berpikir-pikir. this woman thought, Dan akhirnya dia memutuskan untuk membawa turkinya ke gereja, diberikan kepada gereja. and she thought that she would bring the turkey and give it to the church. Nah, di dalam kehidupan kita, Now, in our life, seringkali kita sebagai orang Kristen juga demikian. as a Christian, often we are like this also. Kita membawa sesuatu yang sudah nggak layak. We bring something that is not worthy. Kita membawa sesuatu yang mungkin sudah expired. We bring something that is already expired. Mungkin kita membawa sesuatu yang sisa. Maybe we bring some leftovers. Di dalam kita belajar di dalam 2 bulan ini, When we learn for these 2 months, bulan Juli dan Agustus kita akan banyak belajar tentang hal honor atau penghormatan. in this month of July and August, we are going to learn about honoring God. Di dalam kehidupan kita In our life, yang hidup di dalam zaman ini, who lives in this era, banyak sekali yang mana di dalam kehidupan kita menekan akan kehidupan kita sehingga sulit sekali untuk kita boleh honoring God. there's so much pressure that it's very difficult for us to honor God. Di dalam kehidupan kita kalau kita melihat zaman ini akan berjalan menuju kepada yang mana di dalam akhir zaman mengatakan, We seeing that we are moving toward the end of the era. kita buka bersama-sama di dalam Timotius. Let's open together in Timothy. Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timothy chapter 3. saya ingin membacanya beberapa di dalam ayat, mulai ayat yang pertama. Starting with verse 1. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah.
Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agama. But know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Di mana di dalam ayat-ayat yang kita baru saja baca, Which in this chapter that we just read sesuatu keadaan daripada akhir zaman. is the condition of an era. Dan saya percaya, saudara percaya atau tidak, tetapi dunia menuju kepada sesuatu keadaan yang demikian. And I believe that the world is moving toward such condition. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengucap syukur karena di dalam bulan ini kita belajar untuk menghormati. Therefore, we need to give thanks, for in this month we are going to learn about honoring God. Di dalam sesuatu keadaan daripada akhir zaman dikatakan bahwa banyak orang memberontak. At the end of the era, it was mentioned that there's going to be a lot of rebellious period. Memberontak kepada orang tua Rebellious towards parents, berarti tidak menghormati akan orang tua. dishonoring parents, Memberontak kepada pemerintah, rebellious against the government, tidak menghormati akan pemerintah. disrespecting the government. Di mana mulai banyak orang tidak menghormati akan perkawinan. A lot of people are dishonoring marriage. Oleh sebab itu laki-laki dan perempuan mulai ada sesuatu pernikahan same sex marriage. Therefore, for men and women, in marriage, there's starting to be a lot of same-sex marriage. Di mana mereka sudah tidak menghormatinya lagi. They're no longer respecting it. Tidak menghormati bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dishonor, disrespect how God is creating men and women. Bagaimana Tuhan tidak menyatakan ada orang yang di tengah-tengah. Yang setengah perempuan, setengah laki-laki maksud saya. And God says that there's nobody which is in between. What I mean is in between men and women. Tetapi semuanya ini diputar balikan di mana menjadi sesuatu keadaan di dalam akhir zaman. This is being flipped upside down, and such is the condition of the end of the era, Di mana sesuatu keadaan yang tidak ada penghormatan lagi. in which there's no longer exists the honor. Oleh sebab itu hari ini saya ingin memulainya dengan penghormatan kepada Allah lebih dahulu. Therefore, today I would like to start by honoring our God. Bagaimana kita menghormati berarti kita memberikan sesuatu nilai atau harga How are we going to appraise a value kepada orang lain ataupun seseorang. to somebody else? Di mana di sini hormat yaitu sesuatu keyakinan daripada hati. Honor here is a belief of the heart, Di mana saudara dan percaya dari hati saudara timbul sesuatu kepercayaan. in which in your heart there exists a faith, some kind of faith. Di mana di dalam hormat ini adalah sesuatu keputusan In which this honor is a decision, it's a yang resolve saudara dan saya buat. that you and I make. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Lukas. Kita akan buka sedikit di dalam kitab Lukas, Let's open together in Luke pasal yang ke-12. Luke chapter 12. Lukas pasal yang ke-12. Kalau saudara memperhatikan, saya ingin memberikan ilustrasi di mana di dalam pasal yang ke-12 ini, di dalam ayat yang ke-16 Verse 16. sampai ayat yang ke-19. Saudara tidak perlu untuk membacanya. You have to read this. Di mana saudara invest yang terbanyak, disitulah hati saudara. It says, wherever you decide to invest, that's where your heart is. Saya pernah belajar bagaimana untuk invest uang saya di stok. Once I learned about how to invest my money in stock. Maaf, saya ingin mengatakan bahwa Pak Simon dulu pernah ngajarin saya bagaimana main stok. Mr. Simon used to teach me how to play stocks. Ya, saya percaya stock is not sin. I believe stock is not a sin. Ya, stok adalah sesuatu investment. Stock is an investment. Tetapi yang saya ingin katakan kepada saudara, But what I want to tell you, di mana saudara invest, disitulah hati saudara. wherever you decide to invest, that's where your heart belongs. Karena pada saat saya invest di stok, Because when I uang saya, invest in stock,
Setiap hari saya kepingin untuk melihat naik turunnya. Every day I really want to find out the rise and the decline of Oleh the storm. sebab itu firman Tuhan itu tepat. Therefore, the word of God is accurate. Di mana saudara invest, disitulah hati saudara. Where you invest, that's where your heart is. Kalau saudara invest di dalam telepon saudara, If you invest in your telephone, mungkin yang saudara lihat pada saat ini bukan firman Tuhan. maybe whatever you're looking at right now is not the word of God. Tetapi yang saudara lihat adalah Facebook. But what you are looking at is Facebook. Kalau saudara invest too much di Twitter, If you invest too much in Twitter, maka dari itu yang saudara lihat saat ini pun adalah Twitter. then what you are looking at is Twitter. Kalau saudara invest terlalu banyak dengan informasi daripada teman-teman, If you invest in the information from your mungkin friends, saudara saat ini melihat akan internet, maybe you are looking at the internet right now. melihat sesuatu berita. Maybe you are reading some news. Karena di mana saudara invest, hati saudara ada di situ. Because wherever you invest, that's where your heart is. Oleh sebab itu hari ini kita ingin untuk belajar bersama-sama bagaimana kita menghormati akan Tuhan. Today, let's learn together how to honor God. Dan di mana hormat itu adalah sesuatu keputusan daripada hati saudara. And that we learn that honoring God is a decision, it's a resolve from your heart. Sesuatu yang keluar daripada hati saudara. Something that came out from your heart. Di dalam kitab Daniel, kita ingin belajar bersama-sama hari ini. In the book of Daniel, we're going to learn together today. Di dalam sesuatu keadaan yang tidak mudah. In a difficult situation, Kalau kita boleh bayangkan bersama-sama, inilah keadaan di dalam kehidupan kita. if we can imagine together, this is the condition of our life right now. Sesuatu keadaan di mana Daniel adalah bersama teman-temannya orang-orang yang berada di dalam sesuatu tekanan. We can see that Daniel and his friends are in a highly pressured environment, Di mana Raja Nebukadnezar membawa akan mereka ke Babylon. in which the king Nebuchadnezzar are bringing them to Babylon.